Raisa tuh kayak meremas gelas tersebut sampai pecah di dalam genggamannya, Wak. Petang, pecah. Alhasil Raisa pun langsung dibawa ke UGD. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, masih dalam rangkaian Juni bersama KHW. Jadi di malam ini aku akan menceritakan kisah horor Wawa selanjutnya yang super duper menyeramkan juga. Dan bisa dibilang kisah ini tuh sebenarnya hampir sama kayak kisahnya Bang Moses di KHW 59 tuh loh, Wak. Tapi bedanya kalau di kisah ini sosoknya nampak. Dan kalau kisah dari Bang Moses kan berasal dari Kalimantan. Nah, kisah satu ini berasal dari Sulawesi. Nah, jadi penasaran kalian kan? Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Oke, jadi kisah malam ini datang dari Wawa aku yang minta namanya untuk disamarkan. Kita sebut aja namanya Raisa kali ya. Nah, kenapa Raisa ini minta disamarkan, Wak? Karena lagi-lagi cerita ini adalah kayak berkaitan dengan cerita keluarga dan daerahnya Raisa juga. Jadi Raisa ini agak takut kalau misalnya di-share di sini nanti bakal ada masalah lah kayak gitu. Raisa pokoknya di sini cuma pengen berbagi cerita aja lah gitu, Wak ya. Nah, Raisa ini, Wak, asalnya dari Sulawesi. Untuk Sulawesi bagian mananya nggak Raisa rincikan. Karena kalau misalnya Raisa sebut, menurut Raisa sepertinya ada beberapa orang dari daerahnya akan tahu nih Raisa nih siapa gitu. Ya udah, kalian dengar aja lah pokok ceritanya. Nah, jadi, Wak, cerita ini tentang apa yang keluarga Raisa sebut sebagai pelindung, Wak. Pelindung. Semuanya bermula ketika ayahnya Raisa ini meninggal dunia di tahun 2005 lalu. Nah, keluarganya Raisa ini, Wak, merupakan salah satu keturunan langsung dan dekat dari raja terakhir di salah satu kerajaan yang memang berada di Sulawesi. Nah, sebelumnya daerah asalnya Raisa ini dipimpin oleh raja, Wak, dan kemudian pemerintahannya ini diubah setelah kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kewedanan, Wak, dan sekarang menjadi sebuah kabupaten atau kota lah gitu. Nah, dari kecil ayahnya Raisa ini sering sekali menceritakan tentang kisah nenek moyangnya yang hebat kali. Misalnya nenek moyang ini selalu ditakuti gitu keberadaannya, sangat dihormati dan sulit untuk terluka. Tapi, Wak, setelah mendengar cerita dari ayahnya itu, Raisa ini nggak pernah percaya karena dia mikirnya itu cuma sebatas dongeng atau cerita yang dibuat-buat lah itu. Sampai akhirnya kemudian Raisa menyadari dan mengalaminya sendiri di beberapa tahun terakhir ini. Nah, jadi ceritanya di tahun 2005 itu kan ayah Raisa ini menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan ibunya Raisa setelah dirawat di rumah sakit selama lebih dari 1 tahun akibat gagal ginjal. Saat itu Raisa baru duduk di kelas 3 SD, Wak. Raisa ini anak bungsu dari 8 bersaudara. Dan pada saat itu ibu Raisa ini sempat bercerita bahwa ketika ayahnya ini batuk sebelum meregang nyawa, Wak, ibu Raisa melihat ada cahaya putih yang disusul dengan sosok nenek berbaju putih keluar dari tubuh ayahnya si Raisa. Tapi lagi-lagi Raisa nggak percaya karena Raisa tidak melihatnya langsung ya kan. Karena waktu itu juga Raisa masih berada di sekolah. Nah, di masa berkabung itu rumah Raisa tuh selalulah ramai dikunjungi oleh seluruh keluarga besar. Nah, kala itu, Wak, keluarga ayah Raisa dan juga ibunya banyak berbincang-bincang terkait sosok yang dilihat oleh ibunya Raisa ketika ayahnya meninggal. Nah, dari ingatannya Raisa, Wak, Raisa, ibunya, dan kakak-kakaknya menjadi agak resah gitu. Akan kemana sosok tersebut selepas ayah meninggal gitu kan. Karena menurut mereka, Wak, sosok itu adalah kayak pelindung keluarga kerajaan yang memang sudah menemani ayah dan juga keluarganya selama puluhan tahun dan akan menemani keturunan dari ayah Raisa lagi. Nah, sampai akhirnya keresahan itu pun terlupakan, Wak, setelah beberapa tahun tidak ada hal apapun yang terjadi. Sampai ketika si Raisa ini masuk duduk di kelas 1 SMP, salah satu kakak laki-laki Raisa, kita sebut aja namanya Bang Daud ya. Ini adalah anak laki-laki pertama di keluarganya Raisa, Wak. Nah, Bang Daud ini merantau kuliah lah di kota besar. Tiba-tiba di suatu hari Bang Daud ini menghubungi mamanya, ibunya si Raisa. Bu, beberapa hari terakhir ini abang sering melihat sosok nenek-nenek berbaju putih berada di sekitar abang, Bu. Di kampus juga waktu abang lagi kuliah, di masjid waktu abang lagi majelis, dan di kamar kos abang juga, Bu. Abang suka ngelihat sosok itu. Hah? Sosok itu ngapain, Nak? Kata ibu Raisa. Sosok tuh nggak ada berkomunikasi sama sekali sama abang, Bu. Hanya menampakkan dirinya aja dan menatap abang dengan sendu. Nah, Raisa yang memang berada dekat ibunya pada saat ibunya lagi teleponan sama Bang Daud, mendengar nih bahwa ibu Raisa meminta Bang Daud untuk udah, Nak, tenang, jangan lakukan apapun dan jangan berkomunikasi dulu. Ibu akan mencari tahu kepada keluarga besar ayahmu soal hal ini ya, Nak ya. Ingat kata-kata ibu, kata ibu Raisa. Nah, selang beberapa hari, Wak, belum sempat ibu Raisa ini mendapatkan jawaban yang pasti, Bang Daud balik lagi nelpon ke rumah dan Bang Daud menyampaikan bahwa, Bu, saya baru saja bentak sosok tersebut dan saya usir dia. Dan sebagai informasi nih, Wak ya, Bang Daud ini adalah mahasiswa yang sangat rajin kali ikut majelis dan kayak semacam rohis gitulah di kampusnya. Jadi Bang Daud itu memang berani kali terhadap sosok-sosok yang seperti itu. Nah, setelah mengatakan hal itu, pada saat yang bersamaan juga Bang Daud ini izin ke mamanya kalau, Bu, nanti akan ada organisasi, kami mau berangkat keluar kota untuk kegiatan amal kayak sunatan massal gitulah, Bu, di kabupaten sebelah. Saya sekalian izin ya, Bu, katanya. Oh ya udah, Nak, hati-hati kamu, kata ibunya kan. Nah, di malam ketika
ketika Bang Daud ini pulang dari luar kota itu, mereka sekeluarga mendapatkan telepon dari kakak perempuannya Raisa. Kita sebut namanya Sasa ya. Kak Sasa ini juga kuliah di kota yang sama tuh sama Bang Daud. Ibu, Bang Daud kecelakaan, Bu. Sekarang lagi ada di UGD. Kecelakaan Bang Daud, Wak. Nah, ibunya Raisa pun kemudian langsung mengambil wudhu, sholat dan berdoa beberapa jam. Kemudian mereka pun kembali mendapatkan telepon lagi dari Kak Sasa. Ibu, Bang Daud sekarang dipindahkan ke ruang ICU dan dinyatakan koma, Bu, sama dokter. Mendengar hal itu, ibu Raisa sama kakak-kakak Raisa yang memang berada di rumah langsunglah menangis semuanya, Wak. Dan esok harinya ibu Raisa pun langsunglah berangkat ke kota tersebut untuk bisa merawat Bang Daud. Aduh, sakit. Sini aku luka. Udah tuh, pergilah mama ke sana kan. Dan kalian tahu, karena kecelakaan itu Bang Daud berada di ICU dan hidupnya bergantung pada alat-alat medis selama 1 bulan. 1 bulan. Dan pada saat Bang Daud mulai sadarkan diri, ternyata kenyataan pahit kembali terjadi di keluarganya Raisa. Karena Bang Daud mengalami amnesia. Ingatannya Bang Daud itu kayak terhenti pada ingatannya ketika dia duduk di SMA. Abis itu udah gak ingat dia lagi dong. Dan setelah Bang Daud dinyatakan sudah bisa pulang, ibu Raisa pun langsung membawa Bang Daud balik lagi ke rumah agar bisa dirawat dengan baik. Dan selama setahun lebih selama setahun lebih si Raisa ini ditugaskan untuk terus mengikuti kemanapun Bang Daud pergi. Karena apa? Karena tatapan Bang Daud ini selama 1 tahun lebih itu kosong. Makanya itulah Raisa selalu membuntutinya dari belakang. Dan dalam periode itu pula mereka tetap aktif membawa Bang Daud ini pergi ke dokter untuk bisa diperiksa dan dilatih nih supaya ingatannya tuh bisa balik lagi. Dan sebenarnya di sini Raisa tuh bisa cerita lebih banyak dan rinci lagi terkait masa-masa Bang Daud nih amnesia, tapi mungkin katanya nanti ceritanya jadi panjang kali. Jadi sampai di sini aja ya rincian tentang amnesianya Bang Daud ya. Ceritain aja maunya ya. Tapi ya udahlah, oke kita lanjut lagi. Nah, jadi alhamdulillahnya setelah setahun lebih ini ingatan Bang Daud mulai kembali lagi nih sedikit demi sedikit. Bang Daud mulailah mengingat kejadian yang dialaminya ketika dia kecelakaan itu. Dan ternyata diketahuilah bahwa malam itu Bang Daud sama teman-temannya kan mengendarai motor nih. Nah, jalanan yang dilewati oleh Bang Daud dan rombongan itu adalah hutan-hutan gitu yang memang berbukit, sehingga medannya yaitu terdiri dari banyak kali tikungan dan jurang. Nah, Bang Daud mengatakan bahwa di malam ketika rombongannya itu pulang, Bang Daud ini ditugaskan sebagai pengendara yang paling belakang untuk bisa memastikan bahwa tidak ada anggota rombongannya yang tertinggal. Dah tuh, dia paling belakang. Nah, di depan ada tikungan tajam pula Nah, waktu udah mau mendekati tikungan tajam itu, tiba-tiba Bang Daud melihat ada sosok putih yang muncul dan berdiri di tengah jalan tuh. Nah, itulah yang buat Bang Daud ini kaget. Nah, karena pada saat itu Bang Daud mengendara dalam kecepatan tinggi, Bang Daud pun berusaha untuk menghindar, tapi malah terjatuh di jurang dan kepala Bang Daud tuh bagian belakang ini mengenai sisa pohon yang ditebang yang kayak setinggi lutut orang lah. Apa? Langsung. Dan menurut dokter hal itulah yang menyebabkan Bang Daud ini amnesia. Itulah kayak kronologi dari ingatannya Bang Daud. Tapi ternyata pernyataan dari Bang Daud ini jauh berbeda dari yang dilihat sama temen-temennya. Nah, temen-temen Bang Daud di malam kecelakaan itu bukannya melihat ada sosok tidak, tapi ada sebuah taksi yang memang berhenti di tengah jalan di depannya Bang Daud. Padahal menurut cerita Bang Daud sama sekali aku nggak ada nengok taksi waktu itu. Udah jelas-jelas sosok yang kulihat. Kalau taksi nggak mungkin lah, taksi kan lebih lebar. Itu orang berdiri tengah-tengah tuh. Nah, Bang Daud nggak nengok taksi, kon-konnya nengok taksi. Nah, dari kisahnya Bang Daud tersebutlah kemudian keluarga Raisa pun percaya dan mereka menyimpulkan bahwa itu sosok pelindung keluarga Raisa mungkin aja marah nih sama Bang Daud yang memang sudah mengusir dan membentaknya. Makanya itulah kecelakaan itu terjadi. Dan sejak saat itu sosok nenek putih tersebut udah tidak pernah lagi menampakkan dirinya di anggota keluarga Raisa ataupun ke Bang Daud lagi. Udah nggak ada. Nah, tapi sosok nenek yang dianggap sebagai pelindungnya keluarga Raisa ini kembali muncul lagi ketika si Raisa ini duduk di kelas 2 SMA. Dan kali ini bukan Bang Daud yang nengok tapi ponakannya si Raisa, ponakan laki-lakinya, kita sebut aja lah namanya siapa ya? Tommy. Jadi cucu laki-laki pertama di keluarganya Raisa, anak dari kakak perempuannya. Nah, si Tommy ini adalah seorang tahfiz. Dia duduk di salah satu pondok pesantren di daerahnya si Raisa. Setiap hari kegiatannya adalah bersekolah, ngafal Al-Quran. Kayak gitu terus. Suatu hari Tommy ini nelpon mamanya, kakak perempuan Raisa itu. Dia bilang, "Mama, Tommy lihat ada sosok nenek-nenek berbaju putih di kamar saya di pesantren." Ketika ditanya sosok tersebut ciri-cirinya seperti apa, Tommy ini bisa menggambarkan dengan sangat rinci. Mulai dari rambut putihnya, pakaian putihnya, tatapan sendunya. Mendengar hal itu kakak si Raisa jadi khawatir lah dan dia langsung menginfokan ke mama Raisa. Mereka yakin sepertinya itu adalah sosok nenek pelindung yang dulu mengikuti Bang Daud. Seluruh anggota keluarga langsung khawatir lah karena jika
aja si Tommy ini salah langkah. Mungkin kejadian kayak Bang Daud tuh bisa terjadi lagi tuh kan. Dan akhirnya dengan segala pertimbangan, Ibu Raisa ini pun kemudian mengarahkan Tommy untuk bisa, udah kamu biarkan aja sosok tersebut berada di sekitar kamu. Alhasil dalam beberapa bulan sosok itu terus muncul di hadapan Tommy. Mau itu di kamar, di masjid, di lapangan olahraga ponpesnya, selalu muncul, betulan muncul. Tommy pun selalu mengabaikan sosok tersebut kan, seperti pesan nenek sama mamanya. Nggak ditegur sama sekali, nggak diajak berkomunikasi sama sekali. Walaupun ya kata Tommy, walaupun beberapa kali dia mengatakan bahwa si sosok tersebut muncul di mimpinya untuk seperti kayak berbicara. Dan Tommy selalu menghindar dan hanya fokus menghafal setiap harinya, menghafal Quran. Dan alhamdulillah mungkin karena sosok tuh kayak bosan atau baper kali ya, karena dikacangin terus sama si Tommy, udah menghilang sosok tuh beberapa tahun kan Wak, dan nggak ada kabar dari siapapun lagi yang melihatnya. Udah sempet anteng nih kan. Nah dari sinilah Wak, baru pengalaman yang Raisa alami pun dimulai. Nah jadi ceritanya Wak, ketika Raisa ini lulus SMA, Raisa ini diterima di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Sehingga kemudian Raisa ini merantaulah ke Jogja untuk berkuliah. Di tahun ketiga berkuliah Wak, Raisa ini tiba-tiba mengalami kejadian yang mistis, di mana suatu malam Raisa memutuskan untuk begadang karena memang harus menyelesaikan tugas paper dari dosen yang harus dikumpulkan besok paginya. Dan Raisa masih ingat dengan jelas malam itu Raisa tuh lagi mesen kopi di salah satu aplikasi online gitu kan. Dan dia mengerjakan tugas itu sampai jam 2 malam. Ketika Raisa selesai mengerjakan tugas Wak, seperti biasa Raisa main handphone dulu lah sebelum dia tidur. Raisa ini kayak bersandar lah gitu di dinding samping tempat tidurnya Wak, sambil main handphone. Nah ketika masih main handphone jam 2 malam itu, tiba-tiba Raisa merinding. Dan dia entah kenapa jadi kayak ngerasa insecure tanpa sebab itu loh Wak. Nah beberapa saat kemudian ketika dia sudah tidak lagi menatap layar handphone, Raisa melihat ada bayangan hitam Wak, besar berada di balik pintu kamar kosnya. Raisa terdiam terpaku tuh. Aduh, apa tuh? Kaget dia Wak. Dan dia langsung merasakan perasaan takut menjalar di tubuhnya. Dan tiba-tiba kalian tahu, sosok tersebut mampu menggeserkan badannya Raisa sampai-sampai buat HP yang dipegang sama si Raisa tuh terlepas Wak. Lagi duduk pegang handphone baru mau istirahatnya, digeser sama dia. Raisa yang tergeser, handphonenya pun tercampak. Raisa pun kemudian berusaha untuk meraih handphonenya yang terjatuh tuh kan, untuk langsung hubungin mamanya. Tapi yang ada HP tuh dilemparkan lagi sama makhluk itu dan jatuh di antara meja belajar sama lemari pakaian Wak. Itu agak ada beberapa meter depan aku tuh Nat. Ada jatuh di antara situ. Udah badanku tergeser, tiba-tiba handphoneku tercampak. Baru ngambil handphonenya terpelanting lagi. Apa nggak shock si Raisa nih? Ayo udah pingsan. Kuat kali berarti itu sosoknya ya. HP Wak, bang. Badan Raisa lah, nggak usah HP masih ringan kali. Badan Raisa tergeser. Dah Raisa pun terbangun tuh saat azan subuh berkumandang. Nah ketika dia terbangun, dia kayak masih mengumpulkan nyawa tuh. Raisa waktu itu berusaha berpositif thinking. Mungkin aja aku berkhayal tuh karena udah capek kali aku habis begadang ya kan. Tapi ternyata pikiran positifnya itu kemudian hancur lebur setelah setelah Raisa mendengar suara handphonenya berbunyi. Tanda bahwa ada panggilan masuk. Dan setelah si Raisa lihat, ternyata itu posisi handphonenya berada di antara meja belajar sama lemari. Berarti kau bukan halu Raisa. Dari tata letak kamarnya nih Nat ya, kata si Raisa, sungguh tidak mungkin HP itu bisa berada di posisi itu kalau bukan karena dilempar dengan sengaja, kata Raisa. Kalau aku mengasumsikan HP itu terjatuh waktu aku tidur, Nat, nggak mungkin dia bisa menggelinding sampai sejauh itu di antara lemari sama meja pula. Nah dengan perasaan takut tuh kan Raisa angkatlah itu teleponnya Wak. Ternyata siapa yang nelpon? Mamanya, Ibu Raisa nelpon. Dan kalimat pertama yang beliau keluarkan adalah, kamu baik-baik aja kan Nak? Nah ternyata Wak, ketika Ibu Raisa ini sholat subuh, entah kenapa Ibu Raisa ini terbayang dan melihat bahwa Raisa ini lagi dipukuli dengan bunga mawar hitam kering, berduri pula, macam dipukul anak eta. Nah Raisa mendengar hal itu kaget lah, karena ketika si Raisa pingsan, Raisa pun memimpikan mendapat sebuah mawar hitam kering di atas rak dinding kaca dapur rumahnya yang ada di Sulawesi. Raisa kemudian ceritakanlah peristiwa yang memang dia alami semalam itu ke mamanya kan, sambil nangis gitu. Dan kemudian ibunya pun memutuskan untuk membersihkan rumah yang ada di Sulawesi itu, terutama dapur dan rak piring kaca yang ada di rumahnya, kalau ada barang mistis nih yang memang sudah ditinggalkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya kan. Soalnya kan si Raisa lihat mawar hitam berduri itu kan ada di dapur rumahnya kan. Nah itulah langsung dibereskan sama mamanya, takut nanti ada yang ngirimkan sesuatu. Nah setelah teleponan itu selesai, Raisa pun udah nggak bisa tidur balik Wak. Dia lanjut sholat dan menunggu waktu untuk bersiap ke kampus di kelas pagi itu. Udah dia lupakannya, siap-siap berangkatlah dia ke kampus. Nah ketika dia masuk ke kelas dan duduk di bangku belakang, tiba-tiba salah satu kawannya Raisa yang memang diketahui anak IndiHome atau bisa melihat makhluk halus Wak, mendekati si Raisa. Dia bilang,
Raisa, kamu baik-baik aja kan semalam? Nah, dengar pertanyaan ini tuh ya kaget si Raisa, Wak. Karena Raisa aja belum sempat bercerita ke siapapun selain ke mamanya. Sempat dia terpikir, jangan-jangan kau yang ngirim aku tadi malam tuh. Tapi temen nenek ini kemudian menjelaskan bahwa ada makhluk hitam gak jelas bentukannya dan sekarang lagi ngikutin kau. Makanya itulah aku tahu, kata kawannya ini, Wak. Dan dia juga menambahkan, udah kamu gak usah khawatir, dia gak berani ngapa-ngapain kamu. Soalnya kamu ada yang jaga. Nenek putih. Kayaknya memang pelindung darah keluargamu deh. Nah, Raisa yang mendengar hal itu pun langsung kaget lah pasti, Wak. Raisa bahkan belum pernah cerita ke siapapun tentang sosok nenek-nenek putih yang sering muncul di keluarganya Raisa ini. Jangankan kawan kuliah, sahabat-sahabat Raisa dari kecil aja gak pernah aku kasih tahu, Nat. Nih kok kenapa kawan kampus aku bisa tahu nih soal si nenek gitu kan. Dan sejak peristiwa di hari dan malam itu, Wak, Raisa ini mulai menyadari dan makin peka dengan makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Kalau ada makhluk halus nih, Wak, ya, Raisa ini seringkali merasa sesak atau kadang Raisa nih bisa lihat beberapa makhluk yang menampakkan mukanya. Raisa bahkan masih ingat kali, Wak, waktu aku magang di salah satu kantor Tunat, pernah aku tengok ada cewek cantik kali, Indonesia bule gitulah, yang lagi berjalan di lounge kantor aku waktu maghrib. Kebetulan waktu itu Raisa ini lagi nunggu staf kantor yang memang lagi belanja snack-snack gitu lah, Wak, di salah satu supermarket terdekat. Dan Raisa yakin perempuan yang lagi jalan itu adalah makhluk halus karena dia tidak memiliki kaki, melayang tapi nampak kayak orang biasa. Untungnya ini nggak ganggu, lewat aja. Dan ada juga satu kejadian lainnya ketika di kantornya si Raisa ini masih magang, Wak. Nah, kantornya ini sedang menyelenggarakan acara besar. Nah, karena kantornya ini memutuskan untuk menyediakan es dawet, jadi mereka langsunglah menyediakan peralatan-peralatannya, termasuk kayak gelas-gelas kaca kecil dan tipis yang memang biasa dipakai sama bapak-bapak buat ronda minum kopi itu loh, Wak. Nah, itu disediakan lah, itu banyak kan. Nah, kantor Raisa ini, Wak, bentukannya seperti rumah, tapi rumah dengan arsitektur Belanda karena memang kayak sisa-sisa pembangunan Belanda dulu di Jogja loh, Wak. Nah, di bagian belakang kantornya itu ada kayak keran dan juga kayak sepetak tempat yang memang biasa digunakan untuk wudhu tuh, Wak, ada di belakang. Nah, ketika acara kantor selesai di waktu maghribnya, mereka gotong royong lah membersihkan gelas kaca kecil tadi yang memang banyak kali kan. Nah, karena di wastafel tidak memungkinkan untuk beberapa orang mencuci bersama, akhirnya ya udah, Wak, kita cuci aja di bagian belakang situ yuk, di keran wudhu. Nah, pas pula di situ ada pohon rambutannya, Wak. Dah mereka cuci lah itu sambil bercerita dan bercengkrama satu sama lain, bercanda-bercanda. Tapi taunya, Wak, tanpa sadar nih, Raisa tuh kayak meremas gelas tersebut sampai pecah di dalam genggamannya, Wak. Pecah. Dan pada saat itu Raisa betul-betul nggak sadar dan nggak merasakan apapun waktu itu. Padahal kawan-kawan yang juga ikutan cuci gelas bersama tuh udah histeris nih kok si Raisa tuh, tangannya udah ngeluarkan darah banyak. Alhasil Raisa pun langsung dibawa ke UGD karena darah yang keluar banyak kali, Wak. Raisa nggak sadar apa-apa tuh. Gitu pecah. Apa nggak berdarah, kawan histeris nih kok itu. Nah, itu kejadian sorenya maghrib lah gitu kan. Di malam harinya, Wak, Raisa ini kayak dibisik gitu loh. Jangan terlalu berisik saat maghrib. Menunggu di sana nggak suka. Dan di titik itu juga, Wak, Raisa tidak merasakan sakit sedikit pun di tangannya, walaupun dia ada beberapa jahitan gitulah. Nggak ada sakitnya tuh. Ada. Nah, di luar dari itu Raisa ini juga beberapa kali sering melihat sekeluarga makhluk yang menunggu kantor tempat Raisa kerja sekarang, Wak. Walaupun Raisa ini tidak setiap saat melihat dan bisa merasakan makhluk halus seperti orang-orang yang punya kelebihan seperti biasanya, Wak. Tapi Raisa ini terkadang melihat dan bisa merasakan makhluk-makhluk yang ingin mengganggunya. Nah, Raisa ini jadi sering mengalami banyak kejadian kayak gitulah, Wak. Makanya lah keluarga Raisa ini meyakini bahwa mungkin saja sosok nenek yang kerap kali muncul di keluarganya itu sudah mengikuti Raisa kemanapun dia pergi. Nah, asumsi keluarga Raisa ini, Wak, diawali dengan seringnya orang-orang melihat nenek tersebut di sekitarnya si Raisa. Padahal Raisa sendiri belum pernah itu melihat nenek tuh. Nah kan kalian, dari tadi tuh Raisa tuh kayak diganggu, kayak di apa, dia bisa nengok-nengok yang lain. Yang pertama tadi apa, sosok hitam itu. Kawannya bilang ada nenek itu, tapi Raisa selama mengalami gangguan tuh dia nggak pernah nengok sosok itu. Sosok nenek kebaya putih, rambut putih tuh nggak pernah dia lihat. Tapi kemungkinan dialah itu yang diapakan, diikutin. Banyak, Wak, dari orang-orang yang testimoni melihat nenek itu berada di sekitarnya Raisa. Dan yang bertestimoni ini adalah kayak anak-anak IndiHome gitu, kata si Raisa. Ada juga kayak bapak tua yang pernah bekerja di kantor aku tuh, Nat, ngomong kayak gitu juga. Ada juga beberapa mahasiswa yang memang pernah ngomong kayak gitu juga. Dan ada juga beberapa mahasiswa yang memang pernah ngomong kayak gitu juga. Dan pernah ada satu kejadian, Wak. Waktu itu ada kayak mahasiswa lagi kesurupan di kampusnya. Dan si Raisa ini berada di sekitar tempat kerasukan itu. Pertama itu Raisa kayak jalan biasa aja, terus dia nengok ada kerumunan orang, disamperin sama si Raisa. Kenapa, we? Ada orang kesurupan, kata konnya kan. Raisa pergi ngintip lah di antara kerumunan orang-orang itu kan. Tapi ternyata mahasiswa yang lagi kerasukan tersebut langsung berhenti. Dia kan lagi ngerontak. Raisa ngintip, berhenti dia. Langsung ditatap si Raisa dengan tatapan tajam, Wak. Kemudian dia berteriak, "Pergi kau nenek tua, pergi!" Aduh, pedih mataku.
tahu. Nah dari berbagai cerita itulah Wak, keluarga Raisa pun akhirnya menyimpulkan sepertinya nenek pelindung itu sekarang ngikutin kau Raisa kemanapun kau pergi. Mereka juga berpikir mungkin dikarenakan adanya ancaman yang Raisa alami dari sosok hitam besar yang ganggu dia di kos lo Wak. Nah, itu makanya akhirnya dia ngikutin kau. Tapi sampai saat ini Raisa pun belum nengok sosok tuh lagi Wak. Tapi ini menurut aku nih Wak ya, kenapa Raisa nggak bisa lihat? Kalau kalian ingat almarhum bapaknya kan waktu itu setelah batuk mamanya lihat seperti ada sosok yang keluar dari tubuhnya papa, itu adalah nenek kan, si nenek pelindung itu. Jangan-jangan nenek itu udah masuk dalam badan kok nggak Raisa, makanya kok nggak bisa nengok, ya nggak sih? Itu menurut aku, tapi menurut kalian gimana Wak? Tapi yang jelas makasih banyak Raisa sudah berbagi kisah horor kau kepada kami semua. Tanpa disangka-sangka ternyata pengikut-pengikut itu kayak betul-betul setia gitu Wak ya. Karena aku lihat dari dua kisah ini, pertama Bang Moses, neneknya meninggal, terus si sosok itu akhirnya mengikuti keluarga-keluarganya yang lain, menjaga lah dalam tanda kutip. Terus juga ini si Raisa, ayahnya meninggal lah, keluarga-keluarga lainnya diikutin juga kan? Apa memang pasti mutlak akan seperti itu peraturannya Wak? Ini aku nanya sama kalian yang mungkin juga sama halnya seperti Bang Moses sama Raisa nih. Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya si Raisa. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah mengalami hal yang sama seperti Raisa? Dan atau kalian punya lagi cerita yang lebih seram lagi dibanding si Raisa? Boleh langsung kirim aja ke email yang ada di bawah ini Wak ya. Terima kasih banyak Raisa, terima kasih sudah berbagi cerita horor kau kepada kami semua. Salam untuk orang rumah, semoga kau selalu sehat dan dilindungi dimanapun dan kapanpun kau berada Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.